Eksekusi keji ala Kim Jong-un umpankan pamannya ke 120 anjing kelaparan. Kekejaman pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terhadap para penentangnya sudah menjadi rahasia umum. Mulai dari mengeksekusi mati pamannya dengan mengumpankannya pada anjing kelaparan, hingga memasukkan seorang jenderal Korea Utara ke dalam akuarium berisi ratusan ekor ikan piranha. Seperti dikutip dari berbagai sumber Selasa, Kim Jong-un disebut kerap menggunakan ketakutan dan teror sebagai alat politik sejak memimpin Korea Utara tahun 2011 lalu. Sejumlah metode eksekusi mati yang keji diduga sengaja dirancang untuk menakut-nakuti para pembangkang di Korea Utara. Selain memasukkan korban ke dalam akuarium raksasa berisi ikan piranha, metode-metode eksekusi mati keji di Korea Utara lainnya seperti mengumpankan korban ke kandang harimau, melakukan pemenggalan, membakar korban hidup-hidup, dan meledakkan korban dengan senjata anti-tank. Beberapa waktu juga, media Inggris Daily Star melaporkan bahwa Kim Jong-un telah mengeksekusi mati salah satu jenderal Korea Utara yang dituduh merencanakan kudeta dengan memasukkan sang jenderal ke dalam tangki raksasa berisi ratusan ekor piranha yang didatangkan dari Brazil. Laporan Daily Star mengutip seorang sumber ini tidak menyebut langsung nama sang jenderal yang dieksekusi mati secara keji, juga tidak menyebut secara pasti waktu eksekusi mati dilakukan. Kabar eksekusi mati dengan piranha ini mencuat beberapa hari setelah Kim Jong-un dilaporkan memerintahkan 5 penasehatnya untuk dieksekusi mati. Laporan surat kabar Korea Selatan Chosun Ilbo menyebut Kim Jong-un mengeksekusi mati beberapa anggota tim negosiasi KTT Vietnam yang menjadi pertemuan kedua antara Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kim Jong-un dilaporkan memerintahkan sebuah regu tembak membunuh Kim Hyok Chol yang melakukan persiapan tingkat kerja untuk KTT Trump Kim di Hanoi pada Februari lalu. Dan 4 bawahannya setelah muncul klaim mereka menjual informasi ke Amerika Serikat. Laporan Chosun Ilbo menyebut Kim Hyok Chol dan 4 bawahannya ditembak mati di Bandara Mirim pada Maret lalu atas tuduhan mengkhianati pemimpin tertinggi Korea Utara. Paman Kim Jong-un diumpankan ke 120 anjing kelaparan. Jauh sebelum itu, tepatnya tahun 2013, muncul kabar bahwa Kim Jong-un mengeksekusi mati pamannya yang bernama Jang Sok-taek, yang dituduh mengupayakan pemberontakan dan merencanakan kudeta militer. Eksekusi mati terhadap Jang dilaporkan berlangsung penuh kekejian. Laporan media Hong Kong, Wen Weibo, yang dikutip news.com.au saat itu menyebut, Jang dieksekusi mati dengan cara diumpankan kepada 120 ekor anjing liar yang kelaparan. Parahnya lagi, dalam kondisi telanjang. Jang dilaporkan dimasukkan ke dalam kandang anjing liar bersama 5 komplotannya. Laporan Wen Weibo saat itu mengklaim eksekusi mati terhadap Jang disaksikan langsung oleh Kim Jong-un bersama 300 pejabat senior Korea Utara lainnya. Di sisi lain, laporan terpisah yang disampaikan media terkemuka Australia, Sydney Morning Herald, menyebut Jang kemungkinan besar dieksekusi mati oleh regu tembak. Menurut SMH, yang diadili secara militer sehingga lebih masuk akal jika dia dieksekusi mati oleh regu tembak. Tak hanya terhadap Jang, kekejaman Kim Jong-un juga dilaporkan merembet kepada keluarga Jang. Tahun 2014 lalu, kantor berita terkemuka Korea Selatan Yonhap melaporkan bahwa eksekusi mati besar-besaran dilakukan terhadap seluruh keluarga Jang Song-taek. Seluruh anggota keluarga Jang dihukum mati, bahkan termasuk anak-anak, sebut sumber yang dikutip Yonhap saat itu. Menurut sumber tersebut, eksekusi mati besar-besaran dilakukan untuk menghentikan pemberontakan yang dimulai Jang. Laporan Yonhap saat itu menyebut anggota keluarga Jang yang dieksekusi mati termasuk saudara perempuan Jang yang bernama Jang Kye-sun.
beserta suaminya yang bernama Yoon Jong Yin, yang saat itu menjabat sebagai duta besar Korea Utara untuk Kuba. Keponakan laki-laki yang bernama Jang Yo Chol, yang saat itu menjabat dubes Korea Utara untuk Malaysia, juga dieksekusi mati bersama dua anak laki-lakinya. Tidak hanya itu, anak laki-laki dan anak perempuan Jang bersama para cucu dari dua saudara laki-laki Jang lainnya juga ikut dieksekusi mati. Anggota keluarga Jang, menurut sumber yang dikutip Yonhap, ditembak mati di depan orang lain. Ratusan orang dieksekusi mati sejak Kim Jong-un menjabat tahun 2011. Laporan dari Institut Strategi Keamanan Nasional tahun 2016 menyebut Kim Jong-un memerintahkan eksekusi mati 340 orang sejak menjabat tahun 2011. Kebanyakan mereka yang dieksekusi mati merupakan pejabat senior pemerintahan Korea Utara. Laporan itu mengulas soal bagaimana Kim Jong-un memanfaatkan eksekusi mati untuk memperkuat kekuasaannya. Laporan itu menyebut sekitar 140 orang yang dieksekusi mati merupakan pejabat senior Korea Utara, juga militer dan partai buruh Korea yang berkuasa di Korea Utara. Meskipun otoritas Korea Utara jarang mengungkapkan informasi ke publik, kisah-kisah kebrutalan Kim Jong-un terus terungkap. Pada Mei 2015, Kim Jong-un dilaporkan mengeksekusi mati Menteri Pertahanan Hyong Yong-chol dengan senjata anti pesawat di sebuah akademi militer di Pyongyang. Eksekusi mati itu dilakukan di hadapan publik. Kemudian pada Juni 2016, seorang pejabat tinggi sektor pendidikan Korea Utara, Kim Yong-jin, dilaporkan dieksekusi mati oleh regu tembak setelah kedapatan bersikap buruk dalam sidang Majelis Tinggi Rakyat. Lalu tahun 2017, dua anggota parlemen Korea Selatan yang mendapat briefing dari Badan Intelijen Nasional Korea mengungkapkan bahwa 5 pejabat keamanan Korea Utara telah dieksekusi mati dengan senjata anti pesawat. Dituturkan salah satu anggota parlemen Korea Selatan, Kim Byung-kye, kepada wartawan saat itu bahwa para pejabat keamanan itu dieksekusi mati karena ketahuan memberikan laporan palsu kepada Kim Jong-un. Identitas para pejabat yang dieksekusi mati tidak diketahui pasti, namun Kim Byung-kye menyebut para pejabat itu berada di posisi setingkat wakil menteri dan pernah bekerja di bawah Kepala Kementerian Keamanan Negara Kim Won-hong yang telah dipecat. Kim memimpin dengan memanfaatkan ketakutan banyak musuh negara yang dieksekusi di depan umum. Ia ingin semua orang tahu, termasuk penasehatnya yang paling dipercaya, bahwa mereka akan mati menderita jika dia mencurigai mereka berkhianat, kata seorang sumber intelijen Inggris yang dikutip Daily Star. Sementara itu, mungkin hampir semua orang di dunia mengenal pemimpin Korea Utara tersebut, yaitu Kim Jong-un. Bahkan persepsi orang-orang tentangnya juga sama. Ya, Kim Jong-un dikenal dengan kediktatorannya dan kejam. Dilansir dari Kompas.com pada Maret 2019 lalu, Ah Meng-chul, seorang pembelot yang telah melarikan diri dari Korea Utara, menyebut Kim Jong-un sebagai pemimpin yang lebih kejam dibandingkan dua pendahulunya. Kakeknya Kim Il-sung dan ayahnya Kim Jong-il dapat memaafkan para pelanggar terlepas dari apa yang kejahatannya, kata Ah dalam sebuah forum yang diselenggarakan Pusat Data Hak Asasi Manusia Korea Utara atau NKDB. Pelanggar akan menjalani hukuman penjara, tetapi selanjutnya akan dibebaskan. Tapi di bawah pemerintahan Kim Jong-un yang kejam, tidak ada kesempatan kedua, tambahnya. Kisah-kisah kekejaman Kim Jong-un pun banyak beredar. Seperti kejadian tahun 2013 silam, di mana muncul kabar bahwa Kim Jong-un mengeksekusi mati pamannya yang bernama Jang Song-taek. Hal ini karena Jang Song-taek dituduh merencanakan kudeta militer dan pemberontakan. Dilaporkan eksekusi mati terhadap Jang berlangsung penuh kekejian. Dikutip news.com.au, disebutkan bahwa Jang dieksekusi mati dengan cara diumpankan kepada 120 ekor anjing liar yang kelaparan, dan hal tersebut terjadi ketika dia dalam kondisi telanjang.
Jang tidak sendiri, 5 komplotannya juga ikut dieksekusi mati. Lebih tragisnya, seluruh kejadian itu disaksikan langsung oleh Kim Jong-un dan 300 pejabat Korea Utara lainnya. Karena cerita ini tak pernah terkonfirmasi, ada banyak versi tentang kematian Jang, seperti yang dilaporkan Sydney Morning Herald. Disebutkan bahwa Jang kemungkinan besar dieksekusi mati oleh regu tembak. Lalu pada tahun 2014 lalu, kantor berita terkemuka Korea Selatan Yonhap menyebutkan bahwa disebutkan tak hanya Jang dan komplotannya yang dieksekusi, tapi juga seluruh keluarga Jang Song-taek termasuk anak-anaknya. Cara ini dilakukan untuk menghentikan apapun jenis pemberontakan yang telah dimulai oleh Jang.